drone IS800 Pro dan drone M88. Hari ini saya sengaja membawa kedua drone ini karena mau coba saya komparasi ya. Nah, oke. Kebetulan kemarin juga ada yang meminta ya untuk komparasi kedua drone ini, dan hari ini baru sempat saya coba buat videonya ya. Nah, kalau kita lihat kedua drone ini sama-sama KW dari drone DJI Neo ya, teman-teman. Dan kalau sepintas ya sama ya ukurannya ya, agak lebih besar sedikit di IS800 Pro ya. Oke, kita coba langsung buka aja teman-teman ya. Ini IS800 Pro, dia kemasannya sudah seperti ini, dia sudah ada tasnya. Tapi kalau di drone M88 seperti ini teman-teman, dia masih pakai plastik mika seperti ini ya. Kedua drone ini kalau dilihat di kemasannya ini ya hampir sama fiturnya ya, semua hampir sama, cuma ada satu yang tidak ada di I88 ya, yaitu ini nih, obstacle ya. Kalau di M88 itu nggak ada obstacle. Nah, itu mungkin salah satu pembeda dari IS800 Pro sama M88. Nah, itu berdasarkan dusnya ya. Kita lihat langsung teman-teman, fisiknya kita lihat seperti ini. Oke, kita buka langsung ininya. Nah, jadi kalau yang M88 ya seperti ini ya kemasannya, dia hanya tutup pakai plastik mika dan sudah kelihatan drone-nya. Ini baterainya. Oke. Kemudian untuk IS800 Pro, nah ini teman-teman seperti ini. Oke, dan dia ada pelapis berikutnya. Ini kita ambil baterainya dulu ya. Sorry. Nah, seperti ini. Kita singkirin dulu. Oke, jadi dari segi desain teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau dilihat, diperhatikan, ini ukurannya sama ya. Nih, panjangnya sama, lebarnya juga sama tuh. Cuma kalau dilihat kayaknya M88 lebih besar lah ya kalau lihat sepintas. Ternyata karena kalau teman-teman perhatikan, bodi M88 itu lebih maju ya dibandingkan IS800 Pro ya. Dia lebih maju dan lebih panjang. Jadi kesannya dia lebih besar ya. Tapi kalau dibandingkan sih sama sebetulnya. Kalau di M88 seperti ini, dia sudah menggunakan dinamo brushless ya. Oke, tapi baling-balingnya warna hitam transparan, sedikit transparan. Kemudian di sini ada lampu LED-nya di belakang ya, ada 3 titik kiri, kanan, dan belakang. Dan di atasnya belum ada sensor anti nabrak ya. Oke, untuk kameranya sudah ESG dan di bawahnya udah ada optical flow. Oke ya. Desainnya seperti ini, dia agak sedikit berbeda dengan IS800 Pro ya. Untuk baterainya, dia dibuat seperti ini ya. Beda dengan IS800 Pro, dia seperti ini kayak KS100 Mark ya. Kalau ini seperti ini. Nah, dia posisi baterainya di dalam, ditanam sini di bodi dan dikunci seperti ini. Aman ya. Oke, kemudian kalau IS800 Pro, dia dinamo juga sama, sudah brushless, tapi baling-balingnya warna hitam dop, dan di bawahnya ada IS800 Pro. Kalau LED-nya dia di atas tidak ada ya. Nah, dia sudah ada sensor anti nabraknya. Ini yang membedakan ya, yang membedakan jelas fiturnya, yaitu kameranya sudah ESC, di bawahnya sudah ada optical flow, dan di bawah ini dia sudah ada lampu LED ya, dia di bawah. Oke, dan baterainya seperti ini. Ya, gerimis ya. Oke, itu ya untuk sedikit perbedaan kedua dari fisik drone-nya. Oke, agak gerimis, nggak apa-apa lah ya, masih aman kan sih, mudah-mudahan aman ya. Karena saya beberapa kali buat video ini selalu gagal ya, ada aja halangannya ya. Oke, untuk remote-nya kalau M88 seperti ini, dia masih ini ya, masih seperti remote jadul ya, tapi fungsional juga sih. Dia ada sedikit garis-garis di sini supaya nggak ini ya, nggak licin ya. Dan ini holdernya, dan dia masih menggunakan baterai ini ya, A2 sebanyak 3. Oke. Nyaman sih, masih nyaman. Itu M88. Tapi kalau misalkan yang
IS800 Pro. Nah seperti ini baterainya, dia lebih besar dan dia sudah menggunakan layar LED yang cukup lebar. Aman kayaknya, aman kayaknya sih, aman. Yuk kita lanjut sebentar lagi ya. Dan dia punya kelebihan untuk speed dan tilting kameranya menggunakan scroll ya. Nah mantap sih, dan layarnya lebar banget nih seperti ini ya. Kita bisa real time dari layar remote nya ya. Oke, jadi jelas kalau dibandingkan kedua drone ini, IS800 Pro itu keunggulan di remote nya lebih unggul ya, karena dia dua screen ya. Oke, itu ya yang secara fisik dan fitur-fiturnya dari remote sama drone nya. Kita coba langsung terbangin ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi agak sedikit gerimis, ini lagi musim hujan, jadi sering banget ya saya nggak jadi review drone gara-gara hujan. Tapi nggak apa-apa, itu berkah ya. Oke, itu ya. Ini IS800 seperti ini, ada lampu LED-nya. Kemudian untuk M88 powernya di atas ini. Oke, suaranya lebih kencang IS800 ya. Dan kita coba terbanginnya dua drone sekaligus apa satu-satu nih, enaknya ya. Oke, kalibrasi dulu ya seperti ini. Ini juga, oh ini ada pentilnya belum dipasang ya teman-teman, sebentar. Oke, kita coba langsung pasang aja pentilannya. Ya, pentilannya ini wajib ya, karena kalau nggak pakai ini agak repot juga. Oke, kita nyalain. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk remote-nya dia real time ya. Tuh untuk IS800 real time seperti ini ya. Kita langsung terbangin bareng-bareng kali ya, sambil kita bahas fiturnya ya. Oke teman-teman, saya terbangin yang M88 dulu ya. Oke, kalibrasi dulu. Oke, kalibrasinya gini, sorry. Nah udah. Oke, coba langsung kita take off dulu M88. Nah, M88 sudah take off. Saya siapkan IS800 ya, sebentar. Oke, kalibrasi dulu. Ini agak sedikit digeser dulu ya, sebentar. IS800 take off. Nah teman-teman, ini dia. Arahin sini aja deh biar kelihatan. Oke, ini kedua drone sudah saya terbangin teman-teman. Hadapin ke saya aja ya supaya lebih enak ya. Oke, gini aja. Ini kebetulan alhamdulillah nggak ada angin ya. Anginnya nggak kencang. Oke, ini yang di sebelah kanan itu IS800 ya. Yang di kiri ini M88 ya. Kita coba M88 dulu ya. Tilting kameranya masih seperti ini ya. Dia sampai ke atas, pergerakannya enak banget. Kemudian kalau dari IS88 dia sudah menggunakan scroll ya teman-teman. Ini scrollnya ke IS88, IS800 Pro ya, sorry. Dia menggunakan scroll ya. Oke, saya kira satu-satu aja dulu ya biar lebih fokus ya dan bisa menghemat baterai. Saya turunin dulu deh IS800 Pro nya. Oke, udah saya turunin. Saya fokus ke M88 ya. Nah ini teman-teman, M88 ya. Oke, jadi biar lebih fokus deh. Dia sudah optical flow-nya menurut saya ini termasuk drone yang stabil ya, karena di ketinggian berapa meter pun, bahkan ini ketinggian yang paling berapa meter dia stabil, dan di ketinggian pun dia tetap stabil ya teman-teman. Saya coba pastiin ya teman-teman nih ya. Oke, ini sekitar berapa di atas permukaan, di apa, tingginya sekitar 15 meteran lah. Oke, kita lihat tuh, stabil ya. Untuk optical flow-nya M88 ini sebetulnya udah termasuk drone yang stabil ya, bagus dan cocok banget buat pemula ya. Oke,
Kamera tadi sudah talting menggunakan masih menggunakan tombol ya. Kalau speednya dia juga lumayan nggak jauh beda sih. Di speed 123 dengan IS 800 Pro itu nggak jauh beda ya kecepatannya, speednya. Oke, nah seperti ini dari belakang. Jadi di belakangnya itu ada lampu LED ya. Simple banget. Nah, powernya enak banget tuh. Kalau naik turun enak banget ya. Tapi kalau di speed misalkan speed 3 ya. Ini full speednya seperti ini teman-teman. Full speed ya di speed 3. Ya seperti itu ya. Lumayan kenceng sih. Tapi tetap harus hati-hati kalau nerbangin drone seperti ini, karena dia punya bodi yang cukup lumayan lebar ya. Oke, kalau fiturnya itu aja. Tapi menurut saya sih M88 ini termasuk drone yang enak diterbanginnya ya. Termasuk enak. Dia suaranya lebih enggak terlalu berisik ya. Dan sudah sangat stabil ya. Nah, nanti kita coba tes hasil kameranya ya. Kita bandingin kedua drone M88 sama IS 800 Pro. Untuk jaraknya sendiri ini termasuk jauh juga ya. Oke, kita lihat coba jaraknya ya. Untuk jarak terbangnya. Nah, ini di sekitar berapa meter nih teman-teman? Di sekitar 40 meteran lah ya. 30-40 meteran. Ya, ini sebetulnya masih bisa lebih jauh lagi, tapi saya nggak terlalu ngambil resiko ya. Oke, tapi termasuk drone yang jarak terbangnya termasuk lumayan jauh. Oke, kita coba IS 800 Pro ya. Tuh enak banget ya. Coba landing. Oke, M88 ya. Kita coba terbangin IS 800 Pro. Saya taruh sini dulu. Ini remote-nya saya matiin dulu ya. Oke. IS 800 Pro ini masih nyala kayaknya. Oke, masih nyala ya. Kita langsung take off aja. Nah, kalau kita bandingkan dengan M88, suara dari IS 800 Pro ini sedikit lebih berisik ya dibandingkan M88 ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan dia punya kelebihan di salah satu fiturnya, yaitu sensor anti nabrak ya, yang menurut saya sensornya punya kemampuan yang sangat sensitif ya. Dan tentunya kelebihan lain dari IS 800 Pro, remote-nya sudah real time, bisa ngelihat langsung teman-teman tuh video dari hasil dari kameranya ya. Jadi kalau dari segi fitur, IS 800 Pro ini punya kelebihan ya teman-teman. Oke, kita coba sensor anti nabraknya. Dia sensitif banget ya. Jadi objek yang jauh pun langsung kedetek, dan dia bisa mendetek dan nggak mau gerak ya. Dia betul-betul, kalau saya coba kemarin tuh di video sebelumnya, dia sensor anti nabraknya betul-betul sensitif ya, dan sangat bermanfaat. Oke, ya. Optical flow-nya seperti ini. Kita coba tes ketinggian untuk optical flow-nya. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat. Sama dengan M88, dia juga punya kestabilan yang keren ya. Stabil banget ya. Dan lihat hasil kameranya juga lumayan bening ya di RC-nya ya. Oke, kita coba tes. Kayaknya agak sedikit bergerak ya. Oke, kita coba tes ketinggiannya. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini dia, saya naikkan. Nah, dia juga sama dengan M88, termasuk drone yang jangkauan terbangnya jaraknya jauh juga ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita langsung turunin. Jadi kalau kemampuan terbangnya kedua drone ini sama ya. Kalau menurut saya sih sama, dari jaraknya, dari kestabilannya. Cuma bedanya di IS 800 Pro ini lebih unggul karena dia sudah ada sensor anti nabrak, dan remote-nya sudah
ada screen ya. Nah itu yang lebih unggul dibandingkan dengan M88. Kita coba hasil kameranya ya. Yuk kita coba hasil kameranya satu-satu. Nah sekarang kita coba ini ya, tes hasil kamera dari M88 dulu ya. Jadi wifi nya ini follow 052D6F, aplikasinya wifi UAV ya. Nah ini langsung terkoneksi teman-teman. Kita coba take off ya. Nah hasil kamera dari drone D6, kita selfie dulu ya. Nah kita selfie dulu. Naikin kameranya kurang ya. Nah itu dia teman-teman. Turunin. Pergerakan kameranya terlalu ini ya, terlalu renggang ya. Ini hasil kamera dari drone M88 ya. Kalau dilihat, saya nggak melihat drone pun pede ya, karena drone ini sudah punya optical flow yang keren ya. Stabil banget ya, dan hasil kameranya seperti ini. Kita coba drone ya. Drone ini menggunakan drone M88. Awas, nah ini dia teman-teman. Saya naikkan. Hasil kameranya seperti ini. Oke, ini pada saat saya lepas, kebetulan kondisi nggak ada angin. Ya sebetulnya drone ini sudah bagus ya untuk kemampuan terbangnya. Sayang di kameranya aja sih ya. Kalau kameranya bagus sudah keren nih. Agak sedikit buram gitu ya. Oke ya seperti itu. Kita coba di bawah jalan, di bawah terbang. Pada saat bergerak maju seperti ini. Termasuk lumayan ya. Oke. Termasuk enak sih untuk diterbangkan ya. Untuk belajar menerbangin drone pemula ini udah termasuk bisa jadi pilihan ya. Saya kira cukup untuk hasil kameranya. Langsung auto landing M88 ya. Oke kita matiin dulu ya. Oke kita coba tes hasil kamera dari drone IS800 Pro ya. Tadi follow UFO nih, wifi, nama wifi nya, terus aplikasinya kayak UFO ya. Oke udah terkonek. Jadi tadi itu nggak tersimpan, saya nge-save di memori tapi nggak tersimpan. Jadi saya buat videonya sekarang nih. Oke kita coba langsung. Ada kucing ya. Speed 2 ya, take off. IS800 Pro hasil kameranya seperti ini. Anginnya kencang. Oke agak sedikit kencang ya anginnya. View-nya saya alihkan ke sini aja deh. View-nya seperti ini. Ini anginnya kencang teman-teman, sore hari di depan rumah ya. Oke ini dia. Hasilnya lumayan, nggak jauh beda dengan drone ini ya, drone M88 ya. Ini yang ISS, nabrak sedikit, aman. Oke. Cukup ya. Kita langsung landing aja. Hasil komparasi dari kedua drone M88 dan IS800 Pro, secara fisik drone ini nggak jauh beda ya, dan dua-duanya bagus, desainnya juga keren ya. Cuma untuk M88 dia lebih kelihatan lebih panjang lah ya, jadi kelihatan lebih besar padahal sama aja. Nah kemudian dari fisik remote, tentunya IS800 Pro lebih unggul ya, dia sudah ada screennya. Kalau M88 masih remote biasa lah ya. Kalau yang IS800 Pro sudah ada screennya. Walaupun
catatan, ini SD card bawaannya itu nggak kebaca teman-teman. Tadi pada saat video juga putus-putus terus. Jadi kalau saran saya sih kalau ini ganti SD card aja ya, itu kayaknya lebih baik ya. Oke, itu secara fisik. Kemudian secara fitur, IS88 ini punya keunggulan lebih ya, yaitu dia sudah punya sensor anti nabrak, dan sensor anti nabraknya termasuk sangat sensitif banget ya. Nah, jadi aman banget ya kalau terbangin IS800 Pro di rumah pun udah aman. Walaupun kedua drone ini sebetulnya sudah aman ya, untuk pemula udah cakep, karena udah cocok banget, karena sudah ada setiap drone itu udah ada pelindung baling-balingnya seperti ini ya. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain sih sama, dan durasi terbang juga sama, pernah saya coba sama ya, walaupun baterainya beda bentuknya, tapi kemampuan durasi terbangnya juga sama, jarak terbang juga sama, terus kecepatan ataupun jarak terbang juga sama ya. Hasil kamera teman-teman bisa bandingkan sendiri ya. Oke, cuma kalau di ini ya itulah fiturnya, dia sudah remote-nya sudah ESC, scrollnya juga sudah untuk speed sama tilting kamera sudah menggunakan scroll ya. Nah, kira-kira bagusan mana ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, kira-kira IS800 Pro atau M88. Tapi kalau saya sendiri keduanya bagus ya, untuk pemula juga sangat cocok. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya, supaya nanti saya semangat dan teman-teman pastinya dapat informasi tentang drone murah lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.